adik-adik, selamat siang semuanya. Kembali lagi dengan Kak Lydia. Kali ini akan membahas ya dengan materi apa nih? Sudah kelihatan ya, kita belajar materi mengenai ekologi ya. Oke. Nah, coba mana yang lain sapaannya? Halo, selamat siang semuanya. Oke, mana nih suaranya lagi? Iya, siang-siang gak ngaruh ya. Harus tetap bagaimana? Tetap semangat tuh. Oke, ya. Ini sudah dijawab sebelumnya. Kita langsung bahas saja ke soal nomor 1. Kira-kira jawaban kamu sama nggak dengan kuncinya? Ayo. Beda, Kak. Beda. Nah, aku jawabnya. Kira-kira kamu jawabnya apa tuh? Aku C. Oh, jawabnya C. Aku Kalau yang juga lain? C. Aku A. Aku juga A. Lah, lalu yang C, sama Kak. dengan jawaban kakak yang mana? Siapa ya? Aku sama Kak E. Oke. Berarti ini masih ada perbedaan pendapat. Nah, kita lihat nih. Kenapa bisa jadi beda-beda nih jawabannya. Yang pertama itu kita tahu dulu kalau adanya kasus pencemaran, ya kan? Dikatakan pencemaran ini, nah ini adalah suatu keadaan yang tidak terkendali pada suatu lingkungan. Nah, kenapa dikatakan pencemaran atau terjadinya pencemaran? Ayo, adik-adik boleh kasih jawabannya kenapa disebut pencemaran atau terjadinya atau suatu wilayah itu atau lingkungan itu tercemar. Karena adanya ada barang asing yang merusak, Kak. Betul. Apa bisa disebutnya? Pencemaran itu adalah merupakan masuknya siapa? Pencemaran, ya. Ini karena adanya masuknya zat polutan. Betul? Polutan ya disebutnya ya. Jadi di sini masuknya zat atau bisa juga energi ataupun komponen. Nah, komponen dia ini yang akan masuknya zat energi atau komponen yang dapat merusak, ya kan? Merusak daripada keseimbangan lingkungan. Nah, apakah zat yang masuk itu? Zat yang masuk itu adalah berupa zat yang disebut polutan. Apa ciri-ciri dari zat polutan ini atau bahan polutan? Ayo, mungkin adik-adik masih ingat? Jadi kita ceritanya review materinya ya. Apa bahan polutan itu ketika jumlahnya bagaimana? Melimpah. Iya, jumlahnya di atas ambang toleransi. Berarti di atas jumlah toleransi, jadi jumlahnya di atas ambang daripada toleransi lingkungan. Nah, itu disebutnya sebagai zat atau bahan dari polutan. Terus apa lagi? Karena dia berada pada apa nih? Waktu, ya kan? Berada pada waktu ataupun bisa waktu dan tempat. Yang bagaimana? Yang tidak apa nih? Yang tidak tepat. Nah, gitu ya. Berarti apa yang membuat tadi kondisinya tidak tepat? Nah, di sini dia pilihannya pencemaran. Nah, insektisida ini dia tidak tepat di dalam ekosistem air tawar. Nah, ini dia. Maka mengalami pencemaran, ya. Terus yang ketiga, yang ketiga yaitu yang merupakan atau yang termasuk dari jenis polutan. Kenapa disebut sebagai polutan? Karena tadi jumlahnya di atas ambang, terus berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat. Lalu dia pastinya bersifat toksik. Apa toksik? Adik-adik, ayo. Ya, bersifat toksik. Nah, ini nanti yang akan mengganggu atau merusak keseimbangan lingkungan. Lalu Kak, apa hubungannya? Nah, katanya di sini adalah kadar bahan itu yang paling tinggi. Nah, jadi ini terjadinya proses kalau adik-adik ingat, jadi terjadinya peningkatan atau akumulasi dari bahan pencemaran
itu mengalami ayo mungkin ada yang bisa lanjut. Bio apa? Magnifikasi. Ada yang pernah dengar kalimat ini? Ayo. Kak. Belum. Nah, ini yang disebut biomagnifikasi ini adalah meningkatnya dari akumulasi. Apa sih akumulasi? Apa maksudnya akumulasi? Iya, pengendapan, penumpukan ya. Jadi suatu zat, kejadian atau proses meningkatnya akumulasi suatu zat pada organisme yang menempati. Nah, di sini kalau udah tahu itu udah bisa jawab. Organisme pada tingkat tropik tertinggi. Nah, kalau udah tahu ini, berarti setujulah optionnya itu E. Betul? Coba kita lihat dulu. Kenapakah optionnya E? Emang dia itu merupakan tingkat tropik tertinggi. Kita buat ada rantai. Rantai makanan berarti ini merupakan suatu proses aliran energi yang terjadi dalam suatu lingkungan. Betul? Betul ya? Betul. Lalu pastinya itu akan bermula dari mana? Berarti dari yang menyediakan makanan. Siapa itu yang menyediakan makanan? Adalah yang mampu berfotosintesis, Kak. Ya. Berarti ini kita awalnya berangkat dari pupuknya. Jadi insektisida itu adalah suatu pupuk ya ataupun pembasmi hama. Atau kita buat di sini insektisida bisa. Insektisida selain pupuk, misalkan pupuk apa ini yang digunakan DDT. Pernah dengar ya pupuk DDT ini? Nah, ternyata ini juga bisa terakumulasi di dalam suatu organisme, yaitu melalui rantai makanan. Nah, jadi pupuk DDT ini akan berada di dalam, kan tadi rantai makanan di mana ini kakak ceritanya, di ekosistem atau di air tawar. Nah, berarti kalau di air tawar, nah, kita tahu nih produsennya siapa. Berarti pupuk DDT ini kan sudah menjadi kandungan di dalam air, yang akan dimanfaatkan oleh produsen. Siapa produsen yang ada di dalam perairan atau di air tawar? Siapa? Iya, fito ya, berarti dari situ. Fitoplankton. Nah, ini berarti awalnya DDT itu terkandung. Lalu nanti produsen ini akan dimakan oleh siapa? Ya, yang herbivora pemakan fitoplankton itu adalah zooplankton. Nah, ini adalah bersifat herbivora. Taunya kan apa tuh padi dimakan tikus gitu ya. Nah, itu biasanya rantai makanan yang ada di mana ekosistem darat. Kalau ini kan dia di air, perairan ya. Lalu nanti fitoplankton itu dimakan zoo. Lalu nanti akan dimakan oleh siapa? Siapa yang akan makan zooplankton? Berarti ikan kecil. Nah, ikan kecil ya, ikan kecil. Nah, tapi karena insektisida ataupun DDT itu tidak terurai, maka setiap tingkat tropik ini semakin berada tingkat tinggi, itu akan mengalami akumulasi. Itulah tadi disebutnya biomagnifikasi. Nah, jadi DDT itu tidak terurai di dalam tubuh produsen, ini akan menjadi kandungan di dalam suatu tubuh produsen, dimakan oleh zooplankton. Zooplankton juga akan menumpuk, begitu juga dimakan sama ikan kecil. Ikan kecil dimakan sama siapa nih? Ikan besar. Iya. Lalu yang makan ikan besar siapa? Burung pemakan ikan, ya kan? Nah, ini burung pemakan ikan. Berarti yang merupakan burung pemakan ikan yang merupakan tingkat akumulasinya paling tinggi berada di mana? Tropik tertinggi. Maksudnya tropik tertinggi yang mana? Nah, berarti tropik awal. Tropik 1 itu siapa biasanya? Halo adik-adik, tropik 1 siapa ya? Tropik 1 itu dimiliki oleh produsen. Ya, ini harusnya udah paham ya. Jadi tropik 1
Tropik 1 itu dimulai dari produsen, lalu dilanjut tropik 2. Nah, berarti herbivora. Berarti kalau ada kata opsi tumbuhan air, ini sudah salah. Setuju? Yang D-nya salah? Setuju. Salah. Terus serangga. Serangga air itu masuknya kemana? Dia itu tropik 2 atau tropik 1? Serangga. Iya. Serangga itu kan hewan, Kak. Berarti masuk tropik zoo ya, masuk ya, zoo ya. Berarti serangga air atau tropik 3 bisa nggak sih dia? Serangga air itu, nanti kan serangga air akan memakan zooplankton. Bisa ya? Bisa. Ya, bisa. Berarti bukan. Kenapa? Karena masih akan ada lagi yang akan memakan si serangga air ini. Nah, terus kenapa tidak pilihnya tubuh manusia? Ada yang bisa kasih alasan? Halo, mana suaranya? Ayo. Kenapa ini sama sekali tidak ada kaitannya? Halo? Karena burung pemakan ikan belum tentu dimakan manusia. Nah, saya ngomongnya gini. Jadi rantai makan itu terjadi dalam suatu ekosistem atau habitatnya. Sementara manusia itu tidak tinggal di mana? Tidak tinggal di air. Iya. Ya, jadi kemungkinan akan lebih tidak. Jadi peluangnya untuk terkena itu akan lebih jauh. Betul ya? Gitu ya logikanya ya. Dibanding jika rantai makanan itu yang berada di mana? Di ekosistem darat. Setuju nggak adik-adik? Setuju ya? Setuju. Oke. Berarti tubuh manusia itu bisa sih Kak, tapi peluangnya tidak lebih besar dibanding hewan yang tumbuh ataupun hewan yang hidup di sekitarnya ini. Nah, maka disebutnya kan ada ekosistem air tawar, ekosistem apalagi ekosistem darat. Nah, gitu ya. Berarti kita masuknya ke ekosistem darat. Ya, terus tubuh hewan herbivora ini juga sangat salah. Kenapa? Karena posisi dia masih di sini. Betul? Betul ya? Betul. Iya. Maka setuju ya jawabannya itu adalah E. Betul? Betul. Ya, karnivora itu kan bisa apa? Bisa ikan kecil, bisa ikan besar. Berarti akumulasinya itu bisa akan bertumpuk pada tingkat mana? Tropik tertinggi. Bisa pada ikan besar dan juga bisa pada burung pemakan ikan. Dia juga masuk jenis apa? Karnivora. Ya, ini adalah merupakan jenis siapa atau bersifat karnivora. Oke adik-adik, untuk pernyataan atau pembahasan soal nomor 1 bisa diterima? Bisa. Saya mau nanya, Ada Kak. yang mau bertanya? Saya, Kak. Ya. Kak, saya mau nanya. Ya, nanya apa yuk? Kak, saya masih belum ngerti arti biomagnifikasi. Nah, biomagnifikasi ini adalah suatu prosesnya. Disebutlah, jadi karena ada akumulasi, maka disebut, nah contoh, kalau kayak penumpukan, ini kan pada organisme ya numpuknya. Terus kakak mau tanya, kalau ada penumpukan zat atau bahan polutan di perairannya, di airnya sendiri, itu ada nama istilahnya. Ayo, yang mengakibatkan contoh, alga ataupun eceng gondok tumbuhnya populasinya lebih banyak. Pernah dengar nggak kasus itu? Pernah ya? Ada yang pernah dengar? Belum? Jadi itu namanya istilah biomagnifikasi itu adalah suatu proses di mana terjadinya peningkatan ya akumulasi suatu zat. Jadi zat ini meningkat di mana? Di organisme, yaitu di tingkat tropik tertinggi. Lalu kalau adik-adik pernah dengar penumpukan atau meningkatnya atau sama akumulasinya suatu zat tapi bukan di organismenya, tapi di perairannya, di airnya. Ayo, kalau pernah dengar eutro, ayo. Lo. Iya, eutrofikasi. Pernah dengar ini? Belum, Kak. Belum. Oke, berarti kamu sudah tahu nih. Jadi itu apa sih Kak maksudnya? Jadi satu dalam kata istilah. Ada yang disebut dengan biomagnifikasi dan juga eutrofikasi. Apa tadi eutrofikasi? Mungkin adik-adik bisa ulang? Ayo.
Mana suaranya? Meningkatnya akumulasi zat pada perairan. Pada pada siapa Perairan. peningkatannya? Perairan. Nah, perairan berarti di airnya, gitu kan? Di airnya yang meningkat, terus habis itu nanti akan apa? Menimbulkan pertumbuhan populasi tumbuhan air yang lebih banyak. Lalu kalau ini Kak, maksudnya apa? Biomagnifikasi. Kalau ini peningkatannya, awalnya misalkan. Kalau ini tadi di air itu DDT-nya itu meningkat. Tapi yang memakan ini adalah produsennya, bisa tumbuhan air. Kakak mau tanya dulu, apakah eceng gondok itu sebagai tumbuhan air? Maksudnya dia itu sebagai penyedia oksigen nggak di dalam air? Ya. Halo? Iya. Penyedia oksigen kah? Iya. Tidak ya, tidak ya. Kan dia itu hidupnya di permukaan air. Ketika dia berfotosintesis, dia berarti oksigennya lepas kemana berarti? Ke udara, bukan ke dalam air. Tapi kalau di dalam air, itu tumbuhan air seperti apa? Alga, ya kan ya? Fitoplankton, bisa gambarannya? Bisa, Bisa Kak. dibedakan. Nah, berarti ada biomagnifikasi itu kamu ingat saja ada akumulasi di dalam suatu perairan, ya. Terus nanti ini akan masuk ke suatu tubuh organisme melalui proses aliran energi berupa rantai makanan. Bisa? Bisa, Kak. Nah, Makasih, kalau Kak. kalau eutrofikasi gimana tadi? Peningkatan sama, akumulasinya juga suatu zat, tetapi ini di lingkungannya. Contohnya penumpukan pupuk ya di air tawar atau di perairan, contohnya di air rawa nih. Terus tiba-tiba dalam rentang sebulan itu eceng gondok numpuk ya, tumbuh, populasinya makin banyak. Kakak mau tanya, apa dampak pertumbuhan eceng gondok di suatu perairan? Ada nggak dampaknya? Tidak ada cahaya matahari yang masuk. Ya, jadi awalnya sehingga perairan itu gelap, tertutup. Tumbuhan, fitoplankton yang di dalam air ataupun alga tidak dapat cahaya. Berarti dia tidak bisa berfotosintesis. Bagaimana kadar air di dalamnya, kondisi oksigennya menurun atau meningkat? Menurun. Iya, itu yang kita bahas mengenai apa? Eutrofikasi. Kasih. Ya, bisa ya? Bedainnya ya. Oke? Bisa, Kak. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Kakak lanjut berarti ya. Next soal nomor 2. Atau kamu boleh foto dulu. Sudah? Sudah, Kak. Ya, kalau lagi bahas ini langsung ceklek. Nah, gitu ya, supaya ada bahan buat kamu ulang lagi untuk dibaca. Kakak lanjut ya. Kita lanjut soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini kamu jawabnya apa? Setuju nggak kamu jawabannya B? Ini tipe ya optionnya, tipe ini. Harusnya urutannya, kamu jawabnya apa? Halo. Pada jawab apa ini? Soal nomor 2. Aku A. Jawabnya aku Kak. Oke. Nah, ini kakak benerin dulu. Yang B ini dia padang rumput baru di sini harusnya gurun. Ya. Gurun dulu, terus hutan gugur, baru taiga. Nah, mudahnya begini. Jadi kita harus tahu bioma dulu, penyebaran bioma dari tropis ke lingkar kutub. Nah, lalu apa dasar pembagian bioma ini? Kakak mau tanya dulu ya, mungkin atau sambil mengingat. Apa sih arti dari bioma? Ayo. Bioma adalah halo, ini 22 pada kemana suaranya? Apa arti bioma? Halo, bioma adalah suatu mana ini suaranya? Bioma itu Tempat di lapisan bumi, Kak. bioma itu adalah suatu komunitas yang mencakup wilayah luas. Wilayah luas ya, itu nanti dia bisa dibedakan berdasarkan letak dari geografisnya. Atau kakak mau coba urutkan. Sebelum dapat
si ekosistem atau komunitas bioma, kan ada ya urutan organisasi di dalam suatu ekosistem. Ya kan? Yaitu dari individu. Betul? Ya kan? Ya, Kak. Coba ayo. Ya, Kak. Individu itu adalah perorangan. Individu. Terus, kumpulan individu yang sejenis itu akan membentuk apa? Populasi. Oke. Individu adalah makhluk tunggal, terus yang sejenis akan menyusun populasi. Lalu populasi yang berbeda jenis dalam suatu wilayah itu akan membentuk suatu komunitas. Bisa ya? Lalu komunitas tadi, kumpulan dari berbagai komunitas dalam cakupan luas, ya, itu tadi adalah adanya interaksi, berarti ekosistem. Nah, ekosistem ini kan nanti terbagi dua ya. Ada ekosistem apa tadi kakak bilang, ekosistem air, dan juga ekosistem apa? Ekosistem darat. Untuk cakupan luasnya, ekosistem darat inilah yang nanti merupakan bagian dari siapa? Bioma, ya. Jadi kalau ekosistem darat itu disebutnya ekosistem terestrial. Itu dia. Lalu apa yang menjadi membedakannya? Nah, di sini perbedaannya adalah dari komponen abiotiknya. Jadi kalau dalam ekosistem itu kan adanya interaksi antara biotik dengan abiotiknya. Jadi penentunya adalah abiotik. Terus kalau yang air adalah ekosistemnya akuatik. Nah, itu dia ya. Terus kalau ekosistem ini kumpulan semuanya, baik ekosistem air ataupun darat, ini nanti adalah bersama lapisan bumi akan menyusun apa? Biosfer. Bisa ya untuk cakupannya ya. Nah, jadi kita bahas bioma nih. Apa katanya yang menjadi urutan? Jadi mudahnya dari tropis ke lingkar kutub. Kalau ngomongnya ke sini dulu. Lingkar kutub dengan tropis. Berarti kita berangkat dari mana? Awal dan akhirnya sudah tahu sebenarnya. Coba. Kalau tropis berarti itu adalah bioma hutan, hujan, apa adik-adik? Hutan, hujan, tropis. Iya. Terus Kak, gimana sih untuk menentukan urutannya? Nah, di sini Kakak kasih tahu, untuk menentukan dari urutan bioma ini, yang diperhatikan adalah suhunya. Suhu untuk setiap bioma dan juga bagaimana curah hujannya. Ya. Berarti curah hujan, suhu berhubungan ya dengan adanya siapa? Intensitas apa nih? Intensitas Cahaya. Iya, ini nanti akan menjadi ketiga poin inilah yang menjadi poin utama yang kita bisa membedakan apa sih urutannya. Nah, kita pertama itu adalah hutan hujan tropis. Terus ada option di situ hutan basah. Sama nggak sih hutan hujan tropis dengan hutan basah? Halo, mana suaranya? Sama ya? Sama ya. Jadi hutan hujan tropis itu dengan hutan basah sama. Lalu kalau dikatakan tropis berarti option E sudah salah. Karena di situ ada mangrove ya. Hutan hujan tropis ini kenapa dia lebih awal? Di sini berarti dilihatnya ciri-cirinya. Ayo, masih ingat apa ciri-cirinya? Halo. Curah hujan Hutan tinggi. hujan tropis. Nah, ini wilayah yang kita tempati bukan? Iya kan? Ini adalah curah hujannya bagaimana? Tinggi. Curah hujannya itu tinggi. Iya, curah hujannya tinggi itu justru terjadinya sepanjang tahun. Nah, ini hujan mulu nih, ya. Sepanjang tahun. Terus dia sekitar dari berapa nih curah hujannya? Dari 1.000 sampai 2.000 milimeter per tahun. Nah, berarti kandungan airnya banyak dong, ya kan? Kalau kandungan airnya banyak, berarti apa yang terjadi? Pertumbuhan tanaman yang bagaimana? Tumbuhan itu kalau airnya banyak, iya, pertumbuhannya cepat. Tapi sebelumnya kita lihat dulu berapa suhu yang ada di habitat atau bioma hujan hutan tropis. Suhunya itu ada di kisaran 20 derajat Celcius sampai 30. Nah, ini dia. Lalu, tadi karena curah hujannya itu tinggi, maka kadar airnya banyak,
maka pohon itu tumbuhnya subur. Sehingga pohonnya itu daunnya bagaimana kondisinya? Ya, tumbuhnya lebar-lebar. Sehingga dia berbentuk apa kalau sebutan hujan tropis? Seperti kanopi. Nah, jadi tumbuhnya lebar-lebar. Kalau daunnya lebar-lebar, ketika matahari itu ada bagaimana? Sementara matahari bersinar sepanjang tahun loh di tropis. Berarti tanahnya menjadi bagaimana? Kan tadi daunnya pada lebar-lebar. Berarti ditutup ya sama si pohon. Iya, berarti kelembapannya bagaimana di sini? Kelembapannya tinggi. Iya, kalau kelembapannya tinggi, berarti di sini banyak dong si keanekaragamannya, baik hewan ataupun tumbuhannya ya. Jadi di sini bisa dikatakan memiliki keanekaragaman yang lebih tinggi, baik hewan ataupun tumbuhannya. Nah, itu untuk si hutan hujan tropis. Itu untuk option yang pertama urutannya. Baru kita pergi lagi ke urutan yang kedua. Apa itu urutannya? Dia kita lihat juga dari selain curah hujan, kita lihatnya dari suhu. Yang kedua adalah padang rumput. Ya, ini kakak hapus ya biar muat. Padang rumput ada 2 jenis bukan? Ayo. Apa itu? Ada 2 bukan? Halo, mana ini suaranya? Iya, ada padang rumput terbagi 2 ya? Yaitu? Eva. Iya, sama Sabana. sabana ya atau savana, betul ya. Jadi di sini bioma padang rumput ini di sini dia ciri-cirinya apa yang menjadi ciri-cirinya? Curah hujannya lagi nih. Nah, curah hujannya berapa? Curah hujannya rendah apa tinggi nih? Ayo. Curah hujannya rendah. Betul ya. Curah hujannya rendah, lalu dia hanya berada di sekitaran 90 sampai 150. Ini bukan derajat. 90 sampai 150 cm. Maksudnya apa sih Kak? Airnya di dalam tanah ya. Berarti ini mudah bagaimana? Mudah mengalami penguapan dong. Setuju? Setuju ya? Ya, nah terus dia di sini mengalami apa? Kalau curah hujannya rendah, ini berarti nanti yang akan tumbuh adalah semak belukar. Nah, gitu dia. Tapi kalau sekalinya curah hujannya tinggi, itu menjadi hutan basah. Nah, itu dia. Terus suhunya. Suhu untuk padang rumput itu ada di kisaran 20 sampai 30. Berarti hampir sama ya. Dengan siapa nih? Hutan, hujan, tropis. Maka tadi urutannya ya berdekatan. Hutan hujan tropis dulu, baru padang rumput. Nah, lalu yang dibedakan padang rumput ini ada 2. Nah, ada yang disebut sabana atau savana dan juga apa? Stepa. Iya, bedanya apa? Kalau yang sabana atau savana, dia ini padang rumput yang diselingin dengan apa? Ada diselingin dengan pohon. Jadi ada pohon-pohon ya, pohon akasia ya namanya ya. Terus kalau si stepa ini didominannya apa? Didominasi jenis apa? Hampir seluruhnya jenis rumput saja. Iya, gitu ya. Terus karena di sini untuk stepa catatannya, karena dia didominasi rumput saja, ya, dia ini kemampuan tanahnya tidak bagaimana? Tanah tidak mampu untuk menyerap apa nih? Menyerap air. Karena lebih dominan siapa tadi? Tumbuhan rumputnya. Nah, gitu dia. Oke, berarti tadi urutannya apa? Hutan hujan tropis 1, terus yang kedua siapa? Padang rumput. Terus kemana lagi nih? Ke curah hujannya tadi kan sudah rendah. Ada lagi nih yang lebih rendah lagi. Apa dong? Ini kan yang kedua. Terus yang ketiga, curah hujannya yang paling rendah adalah apa? Gurun. Iya, curah hujannya gurun ini, wah ini lagi. Apa ciri-cirinya? Ayo, mana suaranya? Kalau gurun itu sudah pasti tahu? Halo, adanya perbedaan suhu bukan?
Ya kan? Iya, beda suhu. Antara apa? Antara siang dan Malam. ya, kalau siang itu bagaimana? Terik panas sekali ya, berarti dia ada di suhu 40 derajat Celcius. Kalau siang, kalau malam itu bagaimana? Itu sangat dingin. Iya, ada bahkan di kisaran 0 derajat. Nah, itu. Terus kalau kelembapannya, bagaimana kelembapannya kalau di gurun? Halo. Udah. Kelembapan udaranya iya, rendah. Kenapa? Karena tanahnya bagaimana? Tidak mampu menyerap menyerap air. Kenapa? Loh, kan di situ Kak pasir. Betul? Pasir Iya. ya? Iya, itu dia ya. Sehingga tanaman ataupun hewan di situ banyak nggak? Sebanyak hutan hujan tropis nggak sih? Tidak. Keanekaragamannya? Tidak. Itu yang bisa hidup, yang mampu bertahan. Contoh. Contoh adalah tumbuhan apa? Ayo, itu sering banget ya kita buat contohnya adalah kaktus. Ya. Kaktus. Dia membuat siapa? Struktur daunnya bagaimana? Seperti duri. Iya, seperti duri. Jadi tujuan dia itu dia untuk mengurangi penguapan. Sehingga kakak mau tanya dulu. Sehingga pada saat fotosintesis, dia itu mengambil CO2-nya kapan? Malam. Malam. Iya, maka dia masuklah tipe jenis fotosintesis apa ya? Tipe tanaman apa ya kemarin? Kita udah bahas ya? Iya, tipe tanaman CAM atau CAM, benar ya? Karena apa? Dia itu selain beradaptasi, dia juga harus mampu melakukan fotosintesis. Itulah caranya mengambil CO2 atau membuka stomata pada malam hari. Itu hubungannya, itu adaptasinya. Lalu setelah ke gurun, tadi kan suhu. Suhunya berarti ada 40 nih. Nah, berarti naik dibanding dari padang rumput. Nah, terus habis pada gurun, kita kemana nih? Kita ke hutan gugur. Nah, kalau hutan gugur, ayo apa? Hutan gugur. Ciri khas dari hutan gugur adalah kamu ingat saja pada hutan gugur ini dia memiliki 4 musim. Ya, di hutan gugur ya biomanya apa saja 4 musim itu? Wah, berarti ada yang seperti di ini dong Kak. Di mana ini kalau hutan yang ada 4 musim? Ada di Indonesia nggak 4 musim? Nggak ada. Nggak ada ya. Berarti apa aja 4 musim itu? Kalau di hutan gugur ada 4 musim. Semi. Iya, ada 4 musim. Ada musim panas, musim dingin, musim semi, sama musim gugur, gitu ya. Terus, apalagi Kak cirinya kalau dia tadi kakak bilang suhu. Emang berapa suhu di hutan gugur? Nah, kalau suhunya itu mencapai dia, nah ini semakin dingin nih, -2 derajat sampai 18. Nah, berarti lebih rendah dari siapa nih? Lebih rendah dari si gurun, ya, -2 loh. Nah, itu tadi ya, berarti gurun kan baru 0. Nah, jadi ingat ya, yang urutannya tadi adalah suhunya, lalu disusul dengan curah hujan. Kalau suhu berarti dikaitkan dengan tingginya intensitas daripada atau dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Terus, itu ciri khas dari hutan gugur. Ada 4 musim, terus suhunya, lalu di situ si jenis floranya yang bisa hidup siapa berarti? Ya, pokoknya tanaman yang musiman dong, Kak. Betul? Jadi kalau lagi musim semi, tanaman apa nih yang tumbuh? Ayo. Kalau lagi musim semi, contohnya bunga sakura, Kak. Betul? Betul ya? Iya. Ya, nah kayak gitu ya, berarti ada di hutan gugur. Lalu, habis dari hutan gugur, kita kemana? Kita ke yang lebih dingin lagi. Tadi kan dinginnya itu -2. Terus kita ke yang dingin itu adalah taiga. Ya, taiga itu bedanya sama tundra. Nah, kalau taiga itu kan dia itu sepanjang tahunnya itu dia musim dingin. Nah, jadi bisa dikatakan musim dingin cukup panjang. Jadi kalau dari kisaran setahun, itu musim panasnya hanya 3 bulan. Berarti sisanya adalah musim musim dingin. Itu di mana? Di mana nih? Ini kakak panahnya kok taiga. Harusnya tadi nih apa? Yang 4 musim. Yang 4 musim apa harusnya tadi? Halo? Ya, hutan gugur. Kakak pilih yang di sini.
hutan gugur 4 musim. Lalu kalau taiga, tadi apa ciri khasnya? Dia ini dia iklim dingin ya sepanjang tahun. Lalu bedanya sama tundra apa Kak? Kalau tundra itu sudah langsung apa? Ciri khasnya adalah dia wilayahnya ditutupin apa? Salju. Kalau taiga selalu nggak ditutupin dengan salju? Tidak Iya. ya? Iya, di situ bedanya. Oke, berarti kalau yang tundra ini sudah wilayah atau daerah salju. Maka yang bisa hidup apa dong? Di tundra. Yang bisa hidup di atau tanaman Beruang kutub. itu hewannya, faunanya. Kalau floranya yang bisa hidup, ayo kalau masih ingat simbiosis antara lumut dengan jamur. Siapa? Ayo, lichen. Iya, apa itu lichen? Lumut ke kera, ya. Terus salju tadi tundra itu apakah suhunya? Suhunya itu kurang dari 0 derajat Celcius. Ya, berarti kalau kita urutkan tadi apa berarti urutannya? Ini B, kakak ralat urutannya ya. Apa harusnya tadi? Hutan hujan tropis. Terus kita kemana? Ke padang rumput. Habis itu kita kemana nih? Ke gurun. Habis ke gurun, kemana lagi urutannya? Hutan gugur. Habis hutan gugur berarti semakin dingin nih. Hutan gugur kan sudah dingin. Ya, baru yang dinginnya lagi. Taiga. Baru yang makin dingin lagi, bahkan es. Tundra. Oke, adik-adik bisa diterima untuk pembahasan soal nomor 2. Panjang ya? Bisa Kak. Nah, yang lainnya ada yang mau bertanya? Halo, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kakak lanjut? Lanjut Kak. Lanjut. Kita lanjut soal nomor 3. Nah, nomor 3 ini gimana? Jawaban kamu benar nggak? Jawabannya nomor 3. Ditanyanya apa? Zona ekosistem yang ada di mana? Di air tawar. Tidak memungkinkan kehidupan bagi herbivora. Berarti tahu nih, apa sih daerah yang menyusun dari ekosistem air tawar? Kakak mau tanya dulu, apa ciri-ciri dari ekosistem air tawar? Berdasarkan apa sih ciri-cirinya? Ayo. Apa ekosistem air tawar? Nanti ini berarti akan menjadi beda dengan air apa nih? Air laut, ya kan? Apa yang menjadi pembedanya? Yang pertama, dia ini kadar salinitas. Ya, apa salinitas? Rendah. Garam. Kadar garamnya, Kak. Kadar garamnya rendah, bahkan lebih rendah dari cairan tubuh kita, ya kan? Cairan tubuh dari makhluk hidup, ya kan? Lalu gimana dong itu kalau cairan tubuhnya di lingkungannya lebih rendah? Apa yang terjadi pada sel hewan jika lingkungannya itu rendah? Ayo. Ada hubungannya ya? Proses apa itu? Halo. Proses apa yang terjadi jika sel kita atau sel hewan berada di lingkungan konsentrasinya rendah? Kan terjadi osmosis, Kak. Betul? Osmosis ya. Osmosis adalah perpindahan apa? Perpindahan air dari konsentrasi rendah ke tinggi. Berarti apa yang terjadi pada sel? Oh, berarti airnya itu masuk ke dalam sel. Betul? Betul. Ya, apa yang terjadi? Lisis. Iya, maka supaya apa ini harus ada cara keseimbangannya, yaitu mengatur osmoregulasi. Betul? Betul ya? Betul. Ada ikan. Nah, bagaimana adaptasi ikan yang hidup di air tawar? Karena kadar salinitasnya itu rendah. Bagaimana? Ikan yang hidup di air tawar, dia minumnya lebih banyak atau lebih dikit? Ada kan proses adaptasinya? Minumnya sedikit. Terus ngeluarin urinnya Banyak. Iya. Banyak. Kenapa, Kak? Kan tujuan mengeluarkan urin membuang kadar garam yang berlebih, gitu kan? Nah, maka dia lebih sedikit minum tapi banyak mengeluarkan urin. Nah,
Terus karena kadar garamnya tadi rendah, lalu apalagi ciri-cirinya? Ayo masih ingat. Kalau di air tawar, dia itu dipengaruhi oleh apa? Iklim dan cuaca. Itu adalah ciri khas dari ekosistem air tawar. Terus bagaimana untuk intensitas cahayanya atau penetrasinya? Penetrasi cahayanya bagaimana yang masuk? Penetrasi yang masuk itu adalah berkurang. Nah, itu dia ciri khas dari pada si air tawar. Lalu kakak mau kasih tahu, di air tawar ini ada 2 jenis ya berdasarkan keadaan airnya. Ayo terbagi 2. Berdasarkan keadaan air ya, si ekosistem air tawar itu terbagi 2. Ada yang tahu? Halo? Ayo. Ada yang termasuk jenis air tenang, betul? Sama ada air apa? Air yang mengalir. Iya kan? Di air tawar kan itu? Betul? Ya. Ya. Kalau yang di air tenang itu apa? Ada sebutannya. Kalau keadaan air tawar itu, kalau di air tenang namanya lentik. Ya. Kalau yang air mengalir namanya Optik. Iya. Contohnya apa, Kak? Contohnya yang di air tawar yang airnya tenang, danau. Ya kan? Terus rawa. Nah, ini dia. Inilah yang akan kemungkinan bisa mengalami apa tadi? Penumpukan tadi namanya eutrofiasi. Iya. Kalau di air mengalir, mungkin nggak bisa terjadi penumpukan? Enggak ya? Kenapa? Iya, karena airnya mengalir. Sungai sama apa nih? Air terjun. Nah, ini dia kondisi daripada air tawar dalam keadaan airnya. Terus yang ditanya, di sini tidak memungkinkan kehidupan bagi herbivora. Berarti catatannya tidak ada apa di sini? Tidak dapat cahaya. Betul? Tidak dapat cahaya atau tidak dapat makan? Tidak dapat makan ya. Tidak dapat makan si herbivoranya. Kenapa? Karena tidak ada siapa juga. Tidak ada yang melakukan penyediaan makanan. Atau apa? Tidak ada produsen. Kenapa tidak ada produsen? Karena tidak dapat cahaya. Nah, kalau digambarkan, bagaimana Kak posisi daripada letak litoral ini ataupun litoral, limnetik, itu gimana? Nah, kalau dilihat dari keadaan mulai dari kondisi daratan, itu nanti dapat dia terlihat kalau yang dekat sama daratan sampai ke dasar. Ya, lalu kalau ekosistem tawar ini adik-adik ingat ada 3 jenis. Ya, ada yang dekat sama daratan, ini adalah litoral. Terus kalau sudah mau ke jauh dari daratan, itu namanya, ayo, halo, apa namanya? Lupa Kak, atau dia masih ingat? Ini matahari contohnya. Matahari tadi, berarti masih bisa kena ke litoral nggak? Ini ada 1 daerahnya ya, 1, 2, ketiga. Nah, kalau daerah yang pertama itu namanya litoral. Ini adalah litoral. Litoral ini adalah yang dekat sama siapa? Daratan. Berarti masih dangkal. Betul? Ini tumbuhannya, ya, tumbuhannya ya, ini tumbuhan ini daratan berarti. Berarti ke sini masih kena cahaya litoral. Lalu sudah ini kan sampai sini kan udah nggak dangkal lagi. Berarti sudah mau dalam ini tapi masih dapat cahaya. Namanya limnetik. Iya, masih dapat cahaya dia. Oke. Dapat nggak cahaya ke daerah 3? Tidak ya. Namanya profundal ya. Sehingga jawabannya itu kalau tidak ada herbivora berarti tidak ada produsen, kan gitu ya? Maka herbivora juga tidak ada. Berarti jawabannya apa? Yang tidak dapat cahaya adalah di daerah profundal karena ini bagian air tawar yang di keadaan dalam.
Kalau ini kan dia jauh dari tepian. Nah, ini. Jauh dari tepian, sementara litoral itu dangkal. Daerah tepian. Oke, bisa ya. Lalu Kak, kalau ada itu optionnya berarti tadi yang masuk ke air tawar yang mana adik-adik? Yang mana berarti? Kalau ada 3 ya, ada litoral, terus ada apa? Magnetic. Profundal. Lalu itu terbagi berdasarkan apa tadi? Mulai dari yang dangkal, ya kan? Yang dari tepi, jauh dari tepi, terus bagian dalam. Ya kan? Bedanya Kak apa limnetik dengan profundal? Berarti perbedaannya dari kedalamannya. Ya enggak? Kalau limnetik itu kan jauh dari tepi. Berarti masih ada cahaya dong. Betul? Betul ya? Ya, maka limnetik masih ada produsen enggak? Halo? Masih ada produsen? Masih. Masih ada cahaya. Berarti limnetik benar. Berarti jawabannya setuju nggak C? Halo, iya. Pada jawaban profundal. Terus, Kak itu apa fotik? Kalau nomor 2 ini juga banyak yang salah ini. Lupa ya Pak, nomor 3. Nomor 3 juga ada yang masih salah. Berarti lupa ya, apa bagaimana nih? Nah, terus kalau fotik abisal itu di mana ya? Kan ada ya? Air laut. Iya, betul. Jadi ini tahu bedanya. Kalau yang air laut itu bagaimana? Terlihatnya mulai dari daratan sama ada litoral juga. Kalau air laut gimana ya? Kalau air laut digambarkan ada siapa aja pembagiannya? Masih ingat nggak? Kalau yang di air laut tetap juga ada dari daratan, terus sampai ke bagian bawah, justru ada yang paling bawah lagi. Nah, itu apa namanya? Kalau bagian bawah, ada yang bisa? Kalau bagian bawah namanya Palung. ya udah nggak dapat lagi, itu dalam banget ya. Nah, terus yang bagian daratan berarti ini daratannya. Terus daratan itu berarti jaraknya ini daratan, ini berarti pohonnya. Nah, ini dia dari 0 sampai berapa batasnya? Kan ada 0 sampai 200 meter. Ini daerah apa berarti? Ini yang dangkal. Namanya juga sama. Sama seperti di air tawar. Apa namanya? Litoral. Iya. Terus habis litoral, dia berarti kesananya lagi. Bedanya ini makin ke dalam 200 sampai 2000 ya. Nah, 2000 meter. Ini apa namanya? Ayo. Neritik. Iya. Terus ke bawah lagi, udah makin ke bawah, ini berarti yang paling bawah lebih dari apa berarti? Lebih dari 2000. Ini berarti 4000 nih. Kalau lebih dari 2000 sampai 4000, ini namanya apa? Batial. Ya, batial. Batial ya. Sampai yang ke bawah itu palung. Nah, berarti abisal. Iya, ini berarti lebih dari 4000. Ini udah masuk ke palung ya. Ini udah benar-benar gelap. Ini adalah abisal. Oke, adik-adik tahu ya pembedaannya untuk zona air tawar dan juga air laut. Oke, bisa? Bisa, Kak. Iya. Ada yang mau bertanya? Belum ada? Belum ada ya? Oke, kakak lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4. Nah, ini juga ya, mudah ya nomor 4. Apa jawabannya? Nomor 4 ini, iya, hampir benar semua. Ini benar, tapi masih ada 2 yang salah. Itu berarti buru-buru jawabnya. Berarti nomor 4, ini jawabannya apa? Nomor 4. Wilayah Indonesia berada di antara 2 daerah biogeografi. Ini adalah Oriental dan Australia. Coba sambil ingat-ingat dulu. Ayo, ingat lagi. Apa itu maksudnya Oriental? Masuk ke daerah apa? Pembagiannya Indonesia, bagian apa wilayahnya? Barat. Ya, masih ingat ya? Nggak apa-apa, kita buat wilayah bagian Indonesia, bagian barat. Apa saja itu daerahnya? Kan ada ya? Masuk ke itu, termasuk ke Sumatera, betul?
Sebagian Terus Jawa. Jawa, Kalimantan ikut nggak? Sebagian. Kalimantan ikut nggak? Ikut ya. Betul. Oke. Lalu di sini ada persebarannya, sehingga faunanya itu lebih dikenal dengan apa tuh? Di sini kalau faunanya, mamalianya dia lebih identik dengan ukuran bagaimana? Tubuhnya lebih besar, Besar. kan? Iya. Contohnya siapa? Siapa? Ayo. Udah. Iya. Masuk nggak badak bercula? Masuk. Masuk ya? Emang di mana tuh badak bercula? Kumpulan. Iya. Ujung kulon masuk mana pulaunya berarti? Dan Jawa. Iya. Oke. Terus contohnya lagi ada mamalia apa? Atau macam kera. Nah, di mana nih banyaknya macam kera? Nah, ini ada di kali. Mantap. Ya, macam kera. Terus kalau gajah di mana? Di mana? Kan ada ya apa? Taman Nasional apa? Ya kan? Di mana itu? Penangkaran gajah. Ayo Lampung. di Lampung. di Waikambas bukan? Ya Iya. kan? Iya, Waikambas itu di mana ya? Lampung. Lampung, betul. Ya. Terus kalau jenis untuk unggasnya atau jenis dari bangsa burung itu dia warnanya itu bagaimana? Tidak mencolok. Iya, tidak menarik atau tidak mencolok. Oke. Contohnya itu tadi bisa ada kera, terus ada tarsius ya. Tarsius masuk ya? Tarsius masuk nggak? Wilayah barat. Tarsius itu mirip apa sih? Tarsius itu adalah kedelai apa keledai ya? Keledai. Ya, kedai, mirip keledai ya. Nah, kalau kedelai itu kacang ya, bukan. Nah, terus kalau wilayah Indonesia Timur, berarti masuk apa? Australia. Australian. Australia itu berarti daerah apa? Australian itu masuklah siapa? Sulawesi. Iya, siapa? Papua, betul? Ya. Ya, Sulawesi masuk? Masuk. Masuk. Oke. Ya, Kakak rasa di sini sudah paham karena Kakak lihat semuanya sudah benar. Yang salah mungkin ya, mungkin tidak teliti. Oke, Kakak bisa next. Lanjut. Lanjut. Soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, yang mengerjakan yang benar ada berapa orang? Pada setuju nggak jawabannya itu A? Oke. Tapi masih ada yang menjawab B, menjawabnya D. Kenapa ini maksudnya? Halo. Apa maksudnya ini? Kalau option A itu apa berarti? 1, 2, dan 3. Ya, kalau option A itu berarti 1, 2, sama 3 itu yang benar. Kenapa 4-nya tidak benar? Jadi itu bisa kita ketahui bahwa adanya jenis dari piramida ekologi atau yang disebut apa? Piramida energi, ya kan? Piramida energi ini adalah di mana apa ini ayo? Piramida energi menggambarkan banyaknya apa? Banyaknya energi yang tersimpan, gitu ya? Ya, yang tersimpan. Ya, yang tersimpan yang dia gunakan dengan menggunakan bahan organik. Ya, bahan organik itu menggunakan organik ini sebagai bahan makanan, bahan dari makanan. Nah, jadi untuk dia gunakan sebagai apa ini? Sebagai sumber energi. Nah, atau bisa dikatakan untuk tiap tingkatnya itu berapa persen? Halo adik-adik, bagaimana piramida energi itu? Berarti kalau dari mulai produsen, terus ada konsumen atau tingkat tropik ya tadi ya namanya ya. Kalau tingkat tropik berarti tropik 1 siapa? Tadi udah tahu ya? Tropik 1 itu adalah produsen. Tropik 1 itu misalkan kakak buat 10.000. Berarti tropik 2
dia hanya dapat energinya berapa? Halo, ini bisa kan? 1000. Tropik 3 berapa? Tropik 2 hanya 1000. Ya enggak? Tropik 3 ini 100. Sampai ke tropik atas, ini kenapa 100? Berapa tropiknya kalau yang sampai ke atas? Berarti ternyata energi itu sampai tropik tingkat atas semakin kecil ya. Berarti ini untuk setiap tingkat tropiknya. Energi itu hanya bisa transfer itu hanya sekitar berapa adik-adik? 10%, ya kan? 10% karena sisanya digunakan untuk apa? Ayo. Sisanya digunakan buat apa? Digunakannya untuk melakukan metabolisme atau dia dapat lepaskan dalam bentuk energi yaitu panas ya karena dia beraktivitas. Betul. Nah, berarti energi tersimpan itu hanya 10%. Lalu, ada nggak faktor penyebab penurunan jumlah energi ini? Ayo, ada nggak? Bisa nggak sih kurang dari 10%? Ada nggak sih faktor penyebabnya? Ada ya? Jadi ada faktor penyebab penurunan daripada jumlah energi. Nah, itu yang ada di optionnya, ya. Jadi yang pertama, hanya jumlah makanan tertentulah yang dapat dimakan oleh organisme tropik atas. Nah, ini berarti tropik selanjutnya. Berarti ini adalah merupakan faktornya. Dari option 1, 2, sama 3, itu adalah faktornya. Terus beberapa makanan yang dikonsumsi tidak dapat dicerna, dikeluarkan sebagai sampah. Ayo contohnya gimana ini adik-adik? Tidak dapat dicerna seperti apa? Halo. Jadi dimakan nih, tapi nggak masuk semua ke dalam proses pencernaannya. Ada yang tahu bagaimana prosesnya? Contohnya adalah Sapi. ya, jadi Kak, makanan itu contohnya tumbuhan, ya. Jadi hewan apa namanya? Memamah biak. Apa namanya itu? Ruminansia. Ya, dia itu tidak dapat mencerna seluruh makanan yang dia makan karena di dalam struktur tumbuhan itu ada karbohidrat yang tidak dapat diserap oleh tubuh. Begitu juga dengan tubuh kita, betul? Jenis apa karbohidrat itu? Karbohidrat selulosa. Iya, sehingga supaya dia dapat menyerapnya menjadi karbohidrat dan sumber energi, dia melakukan pencernaan berulang kali, maka disebut memamah biak ya. Jadi ketika dikunyah, nanti dia akan keluarkan lagi, baru masuk ke bagian lambung untuk bisa memecah si selulosa ini. Ini contohnya. Maka terlihatnya dari mana Kak? Kotorannya. Jadi kadang kayak kotoran sapi ataupun kambing itu bagaimana? Masih terlihat bagaimana? Seperti ada rumputnya, iya. Nah, itu dia untuk yang kedua. Terus yang ketiga, hanya sebagian makanan yang dicerna, ini tadi. Sedangkan sisanya digunakan sebagai sumber energi, ini tadi benar. Sebagai apa tadi? Untuk aktivitas dan juga metabolisme tubuh, ya. Semua makanan dikonsumsi dan dicerna, tetapi dikeluarkan lagi sebagai sampah. Ini salah, ya. Oke, untuk pembahasan soal nomor 5, bisa diterima? Halo? Bisa, Yang Kak. mau bertanya? Tidak ada ya? Berarti kakak next. Kakak next ya? Iya, Kak. Oke, kakak next. Lanjut soal nomor. Nah, nomor 6. Nomor 6, jawabannya C, betul? Setuju? Kakak lihat nomor 6 ini masih juga ada yang salah, tapi sudah banyak yang benar. Maksudnya gimana nih? Berarti tadi ciri khas dari hujan hutan tropis, tapi katanya kecuali. Ya, apa tadi ciri-ciri hutan hujan tropis? Ayo adik-adik masih ingat? Yang pertama, apa aja tadi? Hujan tinggi. Iya, curah hujannya tinggi. Mencapai Hujannya tinggi ya? kisaran berapa curah hujannya? 1000 sampai 2000. Ya, curah hujannya tinggi, dia mencapai 1000 sampai 2000 ya milimeter atau sentimeter per tahunnya. Berarti di sini di dalam tanahnya banyak terkandung apa berarti kalau begini? Air ya. Iya, maka di sini terlihatlah ciri-cirinya kelembapannya
tinggi ya. Terus ada lagi apa? Suhunya tadi ya, suhunya masih ingat berapa? 20 sampai Suhunya 30 20 sampai 30. Iya. Lalu C, keanekaragaman iklim. Ini kenapa salah? Maksudnya yang memiliki keanekaragaman iklim itu siapa? Yang memiliki keanekaragaman hutan gugur. bukan hujan tropis, Kak, tapi yang punya ini adalah hutan gugur. Betul, ya. Terus lalu di dalam hutan hujan tropis kan bukan menjadi dasar penentunya, bukan interaksinya. Setuju? Maka kita tidak pilih, ya kan? Terus heterogenitas habitat maksudnya apa? Heterogenetas habitat. Habitatnya sama bukan? Sama ya? Ini juga ya. Terus ketersediaan energi tinggi benar? Benar ya? Benar. Kenapa? Karena tadi produsennya banyak. Lalu, kakak mau tanya, apa yang dimaksud dengan relung? Ayo, ada yang tahu? Lalu, apa beda relung dengan habitat? Ya kan? Pernah dengar ya? Istilah habitat dengan relung. Adik-adik pernah dengar istilahnya? Iya, Kak. Iya, gimana itu bedanya habitat dengan relung? Kalau relung tuh kayak peran organismenya gitu. Ya, terus habitatnya? Habitat tempat hidupnya. Oke, ya berarti sudah paham. Kalau habitat itu dia tempat dia hidup atau bisa dikatakan alamatnya. Betul? Ya kan? Tempat hidupnya dia daripada atau bisa disebut alamat tempat dia hidup. Nah, sekarang dia memiliki relung nggak? Ya, nama istilah relung apa sih? Relung itu atau disebut Niche. ya, niche ya. Ya, niche. Nah, relung itu adalah bisa dikatakan bagaimana dia itu memiliki profesi. Profesi itu berarti bisa dikatakan kedudukan suatu organisme ya di dalam suatu apa nih? Di dalam suatu habitatnya. Nah, di sini terlihat kedudukannya contohnya di dalam rantai makanan. Berarti ada yang memiliki peranan sebagai apa berarti? Ada yang niche-nya berarti sebagai produsen. Ada yang niche-nya sebagai konsumen atau sebagai pengurai. Iya kan? Betul? Betul ya adik-adik? Iya. Oke. Berarti yang C-nya keanekaragaman iklim itu adalah yang bukan ciri dari hutan hujan tropis. Oke? Kakak bisa next? Ada yang mau nanya? Ada yang mau bertanya nggak? Saya mau nanya, Kak. Oke. Berarti populasi komunitas itu namanya relung, Kak? Berarti populasi. Populasi itu kan dia kumpulan. Kumpulan ya. Iya. Populasi komunitas berarti kumpulan siapa yang masuk ke relung itu adalah ekosistem. Di mana dia saling apa? Berinteraksi. Kalau populasi belum. Populasi itu hanya suatu apa? Individu yang menempati wilayah tertentu saja. Apakah dia bisa menunjukkan adanya interaksi dalam suatu habitatnya? Belum menunjukkan ya. Jadi kalau populasi itu kata kuncinya adalah apa? Hanya menunjukkan adanya kumpulan dari individu yang sejenis. Iya, tidak mengaitkan terhadap interaksi terhadap apa? Terhadap lingkungan, ya kan? Ya. Sementara niche itu atau relung, dia sudah bagaimana? Artinya dia kedudukan. Berarti suatu habitat dia dalam rantai makanan sebagai produsen berarti. Berarti kalau dia sebagai produsen, dia sudah memanfaatkan yang ada di lingkungannya dong. Betul? Dia mampu memanfaatkan. Iya enggak? Iya kan? Maka ya si populasi ataupun komunitas itu belum masuk ke relung. Tapi yang masuk ke relung itu adalah siapa? Ekosistem. Iya. Karena ekosistem itu sudah ada interaksinya gitu. Bisa? Bisa. Makasih, Kak. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Halo. Ada yang mau bertanya? Belum ada. Berarti kakak lanjut? Lanjut. Lanjut. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Nah, nomor 7 itu adalah, nah, apa jawabannya? D. Setuju nggak kamu jawabannya D? Atau ada yang menjawabnya beda?
Apa arti dari efisiensi? Kalau lawannya apa berarti? Defisiensi, ya kan? Nomor 7 masih ada yang salah nih, atau banyak yang kosong. Nah, artinya efisiensi ekologi ini adalah di mana suatu terlihatnya rasio. Rasio atau apa? Perbandingan. Perbandingan yang dilihat antara laju aliran energi. Nah, aliran energi pada tiap tingkat tropiknya. Nah, berarti Kak terlihat di bagian piramida apa dong ini? Ya kan gitu ya? Pada tiap tingkat tropiknya. Jadi, dia rasio ada perbandingan antara laju aliran energi pada tiap tropiknya itu berapa adik-adik setiap tingkat tropiknya tadi? Adalah 10%. Jadi maksudnya Kak efisiensi itu energinya tetap. Paham maksudnya adik-adik? Jadi hanya 10% lah, kayak tadi ya Kakak gambarkan ya. Jadi itu produsennya itu, walaupun energinya banyak yang dimiliki oleh produsen, tapi yang bisa diterima oleh konsumennya atau tingkat tropik 2 hanya berapa? Hanya 10% saja, iya. Jadi tiap tingkat tropiknya ini 10% semuanya. Jadi konstan, itu maksudnya efisien. Di situ terlihat adanya efisiensi daripada siapa? Efisiensi dari piramida terlihatnya ini berarti pada jenis piramida apa? Energi. Ya, tadi di sini ada 10%. Kan tadi kakak buat ada 10.000. Nah, dilihat untuk 10%-nya. Lalu tadi yang 90%-nya itu atau sisanya dia lepaskan untuk digunakan sebagai aktivitas ataupun untuk metabolisme tubuhnya. Nah, jadi lalu dia ini merupakan si piramida energi ini merupakan menjadi patokan dari efisiensi ekologi karena dia merupakan jenis piramida terbaik. Ya, piramida terbaik dibanding piramida yang lainnya. Emang ada berapa sih Kak piramida selain piramida energi? Halo, apa saja piramida? Ada berapa? Piramida biomasa. Ada piramida jumlah, terus ada piramida apa lagi? Piramida biomasa. Iya. Nah, jadi yang diantara yang 3 ini yang merupakan piramida terbaik itulah piramida energi dan juga yang menunjukkan suatu efisiensi dari ekologi. Kenapa Kak? Nah, karena dia itu tidak dipengaruhi oleh apa? Ada mungkin yang tahu? Ayo. Karena tidak dipengaruhi oleh ukuran. Nah, ukuran organismenya. Nah, dan kecepatan dari pada metabolisme. Berarti kalau yang mempengaruhi ukuran berarti jenis apa piramidanya? Halo? Piramida apa? Piramida biomasa apa jumlah? Halo? Gimana bedanya? Kakak mau tanya dulu nih. Apa yang membedakan piramida jumlah dengan piramida ini? Piramida biomasa. Itu dulu berarti. Coba ingat. Kalau piramida jumlah gimana? Halo, maksudnya? Menggambarkan jumlah individu. Individu iya yang menyusunnya. Ya, tetap kita gambar piramidanya. Jumlahnya harus lebih banyak siapa? Yang bawah, produsennya. Misalkan jumlahnya 15.000 nih. Sampai ke atas itu 8.000. Terus di sini misalkan 500, ini 50. Nah, berarti terlihatlah di sini bahwa jumlah produsen semakin tingkat untuk tingkat ke atasnya itu semakin bagaimana? Jumlahnya itu semakin sedikit ya. Jumlahnya yang besar ini adalah siapa? Jumlah yang besar adalah berada di tingkat produsen, ya kan? Kalau piramida biomasa, apa yang dilihat? Halo? Biomasa itu sama dengan apa sih adik-adik? Biomasa itu adalah beratnya, Kak. Kering organisme. Berat apa yang dihitung? Berat keringnya. Iya. Berat keringnya untuk tiap tingkatan dan jumlah organismenya. Itu yang akan dilihat untuk biomasa. Lalu
Kalau piramida energi kan tadi bagaimana? Tidak dipengaruhi untuk ukuran, maka dia lebih efisien, gitu ya. Terus yang kedua itu ciri khasnya itu dia menunjukkan efisiensi atau terlihatnya produktivitas daripada ekosistem dengan mengalirkan atau mentransferkan energi untuk setiap tingkatnya itu dia tetap dengan 10%. Oke, adik-adik paham maksudnya kenapa dia yang dilihat untuk efisiensi ekologi adalah persentase transfer energi. Kenapa tidak A? Ayo coba. A itu maksudnya daya dukung lingkungan terhadap komunitas. Apa maksudnya daya dukung? Halo, ada yang bisa bantu? Apa maksudnya daya dukung? Halo, mana suaranya? Daya dukung itu maksudnya apa? Dorongan. Daya dukung itu dorongan, maksudnya kayak pendukung, berarti yang melengkapi siapa? Komunitas. Jadi daya dukung itu bisa dikatakan suatu dukungan suatu ekosistem untuk melengkapi atau mendukung si siapa? Makhluk hidup supaya bisa hidup ya. Berarti bisa dikatakan daya dukung ini, nah, kakak tuliskan di sini adalah kemampuan lingkungan. Kemampuan dari lingkungan untuk mendukung. Nah, untuk mendukung daripada kehidupan. Berarti di sini terlihatlah seperti kayak bioma tadi. Kenapa jenis keanekaragaman di hutan hujan tropis itu banyak? Berarti didukung dong. Apa itu yang mendukungnya? Salah satunya adalah curah hujan. Iya, berarti itu merupakan salah satu daya dukung. Iya, itu dia ya. Tapi itu bukan menjadi efisiensi. Kenapa? Kalau misalkan lingkungan mengalami perubahan, pengaruh nggak terhadap populasi suatu individu? Iya, maka tidak menjadi satu efisiensi ekologi ya. Maka yang A-nya salah. Terus rasio luas habitat terhadap jumlah total populasi. Nah, rasio luas berarti kalau semakin, logikanya gini, berarti kalau semakin luas ekosistem itu, berarti jumlah populasinya semakin banyak, maka si ekologi itu juga akan berjalan, atau interaksi itu juga akan berjalan dengan baik. Setuju nggak? Tidak ya? Tidak ya, tidak efisien ya. Maksudnya bagaimana, Kak? Kalau populasi semakin banyak, semakin luas juga daripada ekosistemnya, berarti kan di sini ada berbagai apa? Contohnya, kalau misalkan tadi populasinya sejenis, ataupun misalkan kebutuhan makanannya sama, akan mengalami apa? Ayo adik-adik, kalau dia memiliki kebutuhan yang sama atau tujuannya sama, akan terjadi interaksi dalam bentuk, ayo, Kompetisi. kompetisi. Nah, berarti kalau ada kompetisi berarti ada yang kalah nih. Kan gitu ya? Iya. Ya. Berarti akan mengurangi apa? Kalau yang kalah, mengurangi Populasi. populasinya. Iya. Nah, itu dia. Jadi dilihatnya bukan dari luas ataupun dari total populasinya. Jadi yang benar-benar itu, benar nggak sih energinya itu sampai mulai dari tingkat tropik, ini kan sudah mewakili. Maka itu dia disebutnya lah efisiensi. Bisa adik-adik? Bisa diterima? Bisa. Oke. Ada yang mau bertanya untuk soal nomor 7? Belum ada? Belum. Belum ada. Berarti tadi gimana? Maksudnya efisiensi ekologi itu terlihatnya ketika, ayo, ketika energi itu dapat diterima untuk setiap apa? Tingkat Tingkat tropik. tropik. Iya, contoh, produsen mendapatkan energi paling banyak misalkan dari matahari. Tapi energi yang dari matahari itu tidak didapatkan oleh herbivora, sama dengan yang didapatkan oleh produsen. Setuju adik-adik? Setuju. Setuju. Oke, bisa ya. Itu dia untuk logikanya. Ada yang mau bertanya? Belum ada? Kakak lanjut? Lanjut. Lanjut. Iya, ini suara yang mana ini? Ini kepada kemana ini suaranya? Atau hanya sebagai? Ayo. Pada standby semua kan? Kakak coba panggil dulu lah ini. Ya, kakak sapa dulu nih. Halo Paulus. Paulus, ada suara kamu Iya, Paulus? Kak. Oke, ya. Paulus tadi paham ya maksud dari efisiensi ekologi? Gimana ceritanya tadi? Gimana?
Halo Paulus. Aku tadi nggak merhatiin Kak. Oke, coba Kakak sapa dulu Cut Novira. Halo Cut Novira. Halo. Iya, ini pada ngetik. Ada apa iya salah sen? Halo Cut Novira. Suara kamu mana? Gak ada. Kalau Alicia. Halo Alicia. Ada kamu? Alicia mana? Oke, kakak tanya dulu Fatin nih. Halo Fatin. Fatin Salsabila. Halo Fatin. Iya, Iya. Fatin gimana tadi? Istilah maksudnya maksud dari efisiensi ekologi itu Fatin? kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan kah? Kemampuan apa tadi Fatin? Bahwa efisiensi itu berarti bahwa terlihatnya Terlihatnya apa? Ayo Fatin, Fatin dengerin nggak tadi? dengar kah? Ya, apa tadi Lupa. Fatin? Apa ya? Apa ya? Logikanya gimana tadi? Pokoknya energi untuk setiap tingkat tropik itu Kak sama, betul? Iya, Ya. Berapa tadi? profitnya Berapa? 10%. Berapa persen? 10? 10%. 10%. Iya. Jadi kalau tadi misalkan kalau misalkan dari kayak jumlah populasi belum tentu dia mengasihkan apa kayak jumlah biomasa itu tidak menjadi patokan efisiensi daripada ekologi. Oke, kita lanjut saja ke nomor 8. Nomor 8, jawaban kamu benar nggak? Atau pada setuju nggak? Untuk yang D. Setuju. Setuju ya? Setuju. Apa itu alelopati? Nomor 8, iya. Pada benar. Banyak yang benar ya. Ayo. Apa maksudnya alelopati? Halo, bisa kasih kakak satu pendapat? Ayo, alelopati itu adalah Organisme yang menghasilkan zat yang dapat merusak organisme di sekitarnya. betul. Itu secara sengaja apa tidak sengaja? Sengaja. Sengaja nggak sih alelopati itu? Tidak ya? Tidak ya? Jadi itu sengaja nggak sih? Tapi dia tumbuh. Dia tumbuh dalam misalkan suatu habitat. Ternyata dia mengeluarkan toksik atau racun. Maka di sekitarnya bagaimana? Itu akan terganggu ya. Ini kakak boleh tuliskan. Alelopati itu adalah interaksi dari biokimia ya antara mikroorganisme atau yang disebut dengan MO ya atau bisa juga itu tanaman. Nah, di mana dia ini sifat daripada interaksi ini dia dapat mengganggu dari pertumbuhan tanaman yang lain ya. Nah, itu adalah sifat dari alelopati. Ada yang tahu nggak nama senyawanya yang dikeluarkan? Ayo. Alelokimia. Nah, ayo ada apa aja senyawanya? Senyawanya kalau secara umumnya namanya sifatnya tadi alelokimia, betul. Berupa apa zatnya? Ada kan ayo. Flavonoid. Nah, ini yang dikeluarkan. Terus bisa apa? Asam fenoloat. Nah, Tanin. iya, fenolat ya, fenolat. Iya. Nah, lalu maksudnya Kak, dia itu mengganggu pertumbuhan lain? Sifatnya itu mengganggu apa? Bagaimana cara kerjanya? Kok bisa sih dia mengganggu pertumbuhan tanaman lain? Ternyata dia ini tadi dengan zat tadi flavonoid, dia ini bisa melakukan atau mendegradasikan enzim. Apa degradasi? Halo. Sifatnya itu kenapa bisa terhambat nih tumbuhan lainnya? Berarti pada tumbuhan itu dia zat ini bisa mendegradasi daripada enzim. Kita tahu kalau enzim ini terganggu berarti sangat fatal dalam proses apa? Metabolisme ya. Iya, karena enzim ini sebagai apa adik-adik? Kita sudah bahas kemarin sebagai katalisator. Terus ternyata selain mendegradasi dia bisa menurunkan permeabilitas membran.
Nah, apanya Kak senyawa ini? Ya, dia dapat menurunkan permeabilitas membran. Membran itu harusnya sifatnya apa? Ayo. Sifat membran sel itu harusnya semi semi permeabel. Dia harus menyeleksi. Ternyata dengan adanya zat ini menjadi dia membrannya jadi tidak elastis. Zat aja semua zat dia bisa terima. Harusnya tidak bisa ya. Itu dapat diganggu oleh senyawa alelopati ini. Terus juga dia bisa menghambat pembelahan. Ya, menghambat pembelahan ini juga dapat ya namanya pertumbuhan. Pertumbuhan itu adalah dengan bertambahnya jumlah ya, jumlah ukuran, jumlah massa itu karena adanya karena terjadinya pembelahan sel. Nah, itu dia ya. Maka jawabannya itu adalah D. Bisa adik-adik? Bisa ya? Oke, ada yang mau ditanya? Tidak ya? Belum ada. Kakak lanjut? Iya, Kak. Kakak lanjut. Soal nomor 9. Nomor 9 kamu setuju nggak yang B? Atau Iya. kamu jawabnya ada yang A? B. Jawabannya nomor 9. Masih ada yang jawab E, masih ada yang jawab A. Ayo. Kenapa B? Coba kakak mau tanya Nabila dulu. Halo Nabila. Ada suaranya? Nggak ada Nabila atau Puan Maharani deh. Halo. Hamidah ya panggilannya ya? Atau Puan? Halo. Puan Maharani, kamu panggilannya apa? Mana suara kamu? Nggak ada juga? Iya, nggak ada. Rahma, halo Rahma. Rahma ada nggak nih? Nggak ada juga. Sagita, halo Sagita. Nggak ada juga. Suara kakak jelas nggak? Jelas Kak. Iya, kakak panggilnya nggak nyaut ya. Terus ada Sena. Halo Sena. Sena Wiweka. Halo Sena. Dia juga nggak jawab. Kalau Selen? Selen Graciela. Halo Selen. Nggak jawab juga. Winda. Winda. Nggak ada juga. Halo Winda. Iya Kak. Ya. Winda, kamu jawabnya apa soal nomor 9? B Burung. Kak. Jawabnya apa? B. B ya? Iya. Ya. Kenapa B, Winda? Katanya tidak. Karena menurutku yang lain udah bener, cuman yang B yang nggak sesuai. Karena apa? Iya, kenapa kira-kira nggak sesuai? Gitu ayo, Winda. Kenapa? Karena Lain Ya. sendiri, Kak. Dari A Iya. sampai Z gitu. Gitu ya? iya Kak. Oke. Coba nih ya. Betul dia tadi B, tapi kenapa Kak beda sendiri? Ya, maksudnya A itu benar nggak sih fungsi sebagai dekomposer? Bener Kak. Benar, karena dekomposer itu adalah sebagai apa? Pengurai ya. Pengurai. Lalu tadi fitoplankton. Fitoplankton itu benar Kak sebagai apa? Produsen ya. Karena fitoplankton itu adalah yang memiliki apa nih? Memiliki klorofil. Nah, lalu Kakak tanya, cyanobacteria ini hewan atau tumbuhan ya? Ayo. Tumbuhan. Tumbuhan. Masuk dia itu ke dalam apa? Walaupun dia bakteri, dia itu punya klorofil. Kingdom apa dia? Cyanobacteria itu? Kingdom Monera. Kenapa dia masuk ke dalam kingdom Monera? Karena bersifat. Ayo. Ini siapa sih cyanobacteria? Ini kan alga biru ya? Betul? Betul nggak adik-adik? Mana suara kamu? Alga biru ya. Sementara teman-temannya ada alga merah, ada alga hijau. Kenapa tidak ikutan masuk ke dalam Monera? Ayo, apa sifat dari Monera? Ayo, Selen. Apa sifat dari Monera? Kamu ketik aja. Selen. Iya, kita tunggu dia menjawab dulu. Yang lainnya mungkin, halo Teguh. Kakak tanya dulu Teguh. Halo Teguh. Kamu ada suaranya? Ini pada kemana ini suaranya ya? Zarifa.
Halo Jarifa Aini. Iya, ketika ditanya mereka menghilang ya. Kakak mau tanya siapa ini ya? Si Paulus dulu nih. Halo Paulus. Kamu tadi suaranya ada ya? Iya, Kak. Ya, Paulus apa tadi? Ciri khas dari Monera. Ayo, ini kayak si ini mau jawab. Iya. Prokaryotik. Iya, betul ya. Selen juga ya, karena bersifat prokariotik ya, tidak memiliki membran inti. Tapi dia mempunyai apa? Mempunyai klorofil. Itulah maka dia peranannya. Dia itu sebagai produsen ya, bukan sebagai apa? Bukan sebagai konsumen. Betul? Betul ya? Iya. Iya, sementara belalang masuk konsumen primer, iya betul. Elang itu adalah sebagai konsumen tersier. Karena cyanobacteria itu dia walaupun dia masuk ke dalam Monera, karena kan kalau Monera itu selain cyano, siapa lagi? Ayo, mungkin mikirnya gitu. Siapa contoh lain yang masuk ke dalam kingdom Monera? Kayaknya kakak pernah bahas deh pertemuan sebelumnya. Monera itu ada 3 ya? Iya enggak? Iya kan? Iya, dokter. Iya. Alga bukan, Kak? Siapa? Alga masuk. Masuk alga. Alga itu masuk protista. Protista mirip tumbuhan, ya. Terus kalau jenis bakteri yang katanya apa? Ayo lanjutkan. Bakteria. Bacteria. Terus siapa satu lagi? Dia iya, archaea, ya. Betul, Archaebacteria. Maka terus Archaebacteria dan si Cyanobacteria. Nah, ini dia. Jadi mereka bertiga inilah spesies yang masuk ke dalam kingdom Monera. Tapi dari ketiganya ini, inilah Cyanobacteria yang memiliki apa? Yang memiliki klorofil sebagai produsen. Kalau Eubacteria sama Archaea sebagai apa? Ayo. Peranannya atau dia memiliki relung sebagai apa? Konsumen. Sebagai konsumen atau mungkin yang lain? Ayo. Konsumen kah dia? Ada posisi dia sama ternyata dengan jamur. Berarti sebagai apa? Eubacteria dan Archaea ini iya Decomposer. sebagai decomposer ya. Terus cyanobacteria ini adalah produsen. Nah, mereka jauh ya. Terus Kak, aku pernah dengar ada decomposer, terus ada detritivore. Betul? Betul ya? Detritivore itu apa ya? Detritivore. Pernah dengar ini? Halo. Hewan pengurai. Pernah. Pengurai juga, Kak. Betul? Pengurai juga ya? Iya. Tapi dia organisme pengurai yang bagaimana ini? Yang bagaimana ini? Organisme pengurai? Ya, yang dia uraikan itu adalah dari bahan apa? Organik ya, bahan organisme pengurai yang dilanjutkannya dari bahan yang telah diuraikan oleh siapa? Organisme pengurai setelah diuraikan oleh pengurai jenis apa? Decomposer, ya. Siapa sebagai detritivore? Yang ada di dalam tanah, awalnya kan misalkan ada sisa makhluk hidup kayak bangkai ini. Itu nanti diuraikan oleh siapa? Decomposer dulu kan? Ada bakteri dan juga jamur. Lalu nanti kan sisa penguraiannya kan akan masuk ke dalam tanah. Itu akan dilanjutkan lagi oleh detritivore. Siapa itu? Cacing. Ya, cacing adalah sebagai detritivore atau sebagai pengurai. Oke adik-adik, bisa? Bisa ya? Soal nomor 9. Halo. Apa? Iya, ada yang mau ditanya untuk mengenai pasangan dalam setiap tingkat trofik ini? Tidak ada? Belum ada. Kakak bisa lanjut?
Iya. Bisa, Kak. Nah, lanjut ya. Soal nomor 10. Kamu jawabnya apa ini soal nomor 10? Halo. Nomor 10 itu, wah, masih banyak yang salah, hanya 2 yang benar. 3 orang. Berarti ada yang jawab, kalau kakak lihat di sini ada jawabannya B, ada C. Oke. Berarti masih belum paham nih, apa yang dimaksud dengan zonasi pada ekosistem mangrove. Apa yang menjadi dasar pengelompokan zonasi pada ekosistem mangrove ini? Ya, apa itu mangrove? Nah, tahu dulu nih, habitatnya di mana dulu nih, adik-adik? Pantai. Iya, berarti kita langsung ngebayanginnya ini apa saja sih ekosistem yang ada di pantai. Berarti mulai dari, berarti kakak langsung gambarkan, ya ini ada habitat, berarti dari pantainya ini, ya ini, sampai ke daratan. Nah, ini daratannya, ya. Terus di daratan sini, nah ini ada tumbuhan, berarti yang dekat sama daratan. Ada tumbuhannya. Tapi masih di daerah mana? Daerah pantai ya. Nah, yang dekat sama pantai, yang langsung di depan pantai, nah ada tumbuhannya. Nah, zonasinya itu maksudnya. Tumbuhan berarti ini bisa hidup dalam apa? Kadar garam yang bagaimana tumbuhan ini? Tinggi. Iya. Halo, Bahkan selamat sore Bu Lydia. oh iya. Maaf Bu, sudah waktunya istirahat ya Bu, 15 menit. Oh iya. Oke, adik-adik kita istirahat dulu, nanti kita lanjut lagi setelah 15 menit. Oke. Iya, Kak.